Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SMPN Negeri 2 Wanayasa, kita semua pasti bisa. Mari semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Tekad kita tidak akan hilang. Bersama kita meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa dan juga siswi SMP Negeri 2 Wanayasa yang Ibu cintai dan juga Ibu banggakan. Nah, bertemu lagi ya kita di hari Selasa pada pertemuan ke-17 pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, tiba saatnya sekarang kita untuk pemaparan materi dari materi yang telah kalian baca dan telah kalian catat sebelumnya. Ingat, selalu biasakan kebiasaan membaca sebelum kalian memahami suatu materi. Langsung saja, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menelaah teks eksplanasi, paparan kejadian, suatu fenomena alam yang kalian dengar atau yang kalian baca. Materi pembelajaran kita hari ini merupakan materi pembelajaran terakhir sebelum kalian menghadapi penilaian akhir semester, yaitu berkenaan dengan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Langsung saja kita pada materi pembelajaran hari ini yaitu berkenaan dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Perlu kalian pahami, kaidah itu merupakan aturan, berarti di sini adalah aturan bahasa yang digunakan pada saat kalian membuat sebuah teks eksplanasi. Ada 4 kaidah kebahasaan yang digunakan pada saat kalian membuat sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, pada saat kalian membuat teks eksplanasi adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan kata penghubung sebab akibat. Di mana ada sebab, pasti ada akibatnya. Di mana ada akibat, pasti ada penyebabnya. Konjungsi kausalitas akan memiliki konjungsi kausalitas seperti akan ditandai dengan sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Intinya, teks eksplanasi akan menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang akan ditandai dengan kata seperti sebab, karena, akibatnya. Itu merupakan ciri dari konjungsi kausalitas dan lain sebagainya. Di sini contohnya, kerusakan tersebut mengakibatkan. Di sini ada kata mengakibatkan, berarti ini sudah menunjukkan bahwa kalimat di sini menggunakan konjungsi kausalitas dengan ditandai dengan kata mengakibatkan. Kerusakan tersebut mengakibatkan tanah longsor, berarti ini adalah konjungsi kausalitas. Bisa dipahami ya. Kaidah kebahasaan yang kedua atau aturan kebahasaan yang kedua pada saat kalian membuat sebuah teks eksplanasi adalah menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan kata penghubung yang mengurutkan suatu kejadian atau waktu kronologis. Kronologis berarti mengurutkan, yang diurutkannya apa? Boleh kejadian ataupun waktu. Konjungsi kronologis akan banyak menggunakan konjungsi seperti contoh dari konjungsi kronologis akan ditandai dengan kata kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Intinya, yang namanya teks eksplanasi selain harus memiliki konjungsi kausalitas juga harus memiliki konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan konjungsi atau hubungan atau kata hubung yang mengurutkan kejadian atau mengurutkan waktu, akan ditandai dengan kata seperti kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, lalu, kemudian, dan sejenisnya. Contohnya di sini, akhirnya bencana tersebut merugikan banyak pihak. Akhirnya, di sini kata akhirnya sudah menunjukkan konjungsi kronologis. Dan perlu kalian pahami, mengingat lagi kemarin pada isi dari teks eksplanasi, intinya adalah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pada saat kalian memasukkan konjungsi kausalitas, maka di situ kalian sedang menjawab pertanyaan mengapa. Dan pada saat kalian memasukkan kata konjungsi kronologis, maka di situ kalian sedang menjawab pertanyaan bagaimana. Bisa dipahami ya?
Berarti kedua kaidah kebahasaan ini harus terdapat dalam teks eksplanasi pada saat nanti kalian disuruh untuk membuat teks eksplanasi. Kita lanjutkan kaidah kebahasaan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu pada saat kalian membuat teks eksplanasi harus menggunakan kata benda fenomena, yaitu kata benda yang menunjukkan fenomena. Kata bendanya seperti angin, itu kan fenomena. Fenomena itu adalah kejadian. Kejadiannya boleh alam, boleh sosial, boleh budaya. Di situ kita harus menggunakan kata benda yang menunjukkan fenomena. Contohnya angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan sebagainya. Itu adalah kata benda dari fenomena. Itu harus terdapat dalam teks eksplanasi. Contohnya gerhana matahari langka terjadi. Ini di sini ada kata gerhana matahari, berarti di sini sudah menunjukkan kata benda fenomena. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata peristilahan atau kata teknis, yaitu kata yang biasa digunakan di dalam istilah kata benda fenomena yang sudah tadi kita bahas di sini. Contohnya industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Contohnya, industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Itu merupakan kata peristilahan atau kata teknis. Bisa dipahami ya? Jadi, pada saat nanti kalian membuat sebuah teks eksplanasi, kalian harus menggunakan konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, menggunakan kata benda fenomena, dan menggunakan kata peristilahan atau kata teknis. Bisa dipahami? Kalau begitu sekarang kita langsung lanjutkan. Di sini ada contoh dari teks eksplanasi yang berjudul banjir. Di sini kita lihat ada juga ciri dari strukturnya. Di sini ada identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan juga ulasan. Di sini juga nanti kita akan menelaah dari kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut. Kita lihat di sini banjir berarti merupakan kata benda fenomena. Adalah peristiwa yang terjadi ketika di sini bisa menunjukkan kronologis waktu. Aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Di sini pasang laut berarti di sini sudah menunjukkan kata teknis. Banjir diakibatkan di sini sudah menunjukkan kausalitas, hubungan sebab akibat. Berarti 1 2 3 4. Keempat kaidah kebahasaannya sudah terdapat di sini. Oleh volume air juga di sini menunjukkan kata istilah, kata teknis. Di suatu badan air sehingga sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan juga di sini bisa digunakan kata istilah sehingga air keluar dari sungai itu. Kita langsung ke yang kedua adalah rangkaian kejadian. Selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan, di sini juga sudah menunjukkan lagi kausalitas, kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meskipun kerusakan akibat sudah menunjukkan kembali kausalitas, akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain. Orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Ulasannya, di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan, waduk, dan weir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan daratan seperti karung, pasir, atau tabung apung portable digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Nah, di sini berarti sudah menggunakan 4 kaidah kebahasaan yang kita pelajari. Terdapat kausalitas, hubungan sebab akibat, terdapat konjungsi kronologis, lalu terdapat kata benda fenomena, dan juga terdapat kata teknis. Berarti ini adalah teks eksplanasi, bisa dipahami ya. Nah,
Tetap semangat belajar. Sekian paparan materi dari Ibu hari ini. Terima kasih kepada kalian yang masih semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Jangan lupa belajar, minggu depan kalian sudah menghadapi penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.